Hai semuanya, pernah tidak kalian memperhatikan satu hal aneh dalam hidup manusia? Semakin banyak orang memiliki sesuatu, semakin banyak juga yang mereka takut kehilangan. Semakin tinggi penghasilan seseorang, seringkali semakin besar kecemasannya. Anehnya lagi, orang yang dulu berkata, kalau penghasilan sudah segini, hidup pasti tenang, justru tetap terlihat gelisah setelah angka itu benar-benar tercapai. Ada yang rela mengorbankan tidur demi uang, mengorbankan kesehatan demi jabatan, mengorbankan hubungan demi status. Lalu suatu hari berdiri sendirian sambil bertanya dalam hati, kenapa tetap terasa kosong? Pertanyaan itu sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Banyak filsuf, pemikir, dan orang-orang yang menjalani hidup panjang mencoba memahami hubungan manusia dengan uang. Dan semakin dipikirkan, semakin terlihat bahwa uang memang penting. Tetapi rasa cukup ternyata tidak pernah benar-benar lahir dari jumlah uang itu sendiri. Sejak kecil, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa uang adalah jawaban utama dari hampir semua masalah. Kalau hidup susah, solusinya uang. Kalau ingin dihargai, perlu uang. Kalau ingin tenang, harus punya uang lebih banyak. Keyakinan ini begitu kuat, sampai akhirnya banyak orang hidup seperti sedang berlomba tanpa garis akhir. Mereka bekerja keras bukan hanya karena kebutuhan, tetapi karena takut tertinggal dari orang lain. Ketika teman membeli motor baru, muncul keinginan untuk punya mobil. Ketika tetangga punya rumah lebih besar, rumah sendiri mulai terasa sempit. Ketika melihat orang lain sukses di media sosial, hidup sendiri tiba-tiba terasa gagal. Uang akhirnya bukan lagi alat untuk hidup, melainkan alat untuk mengukur harga diri. Masalahnya, ukuran itu selalu berubah. Tidak ada angka yang benar-benar menetap. Dulu mungkin seseorang berpikir 5 juta per bulan sudah cukup. Setelah mendapatkannya, muncul target baru. Lalu setelah tercapai lagi, muncul target berikutnya. Begitu terus tanpa henti. Hidup berubah menjadi daftar keinginan yang terus memanjang. Yang lebih melelahkan, manusia sering tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang mengejar rasa aman, bukan uang itu sendiri. Mereka ingin merasa berharga, merasa diterima, merasa tidak kalah, merasa hidupnya berarti. Tetapi karena semua itu dibungkus dalam bentuk materi, akhirnya uang dijadikan jalan utama untuk mendapatkan ketenangan batin. Padahal ada banyak orang kaya yang tetap tidak tenang. Ada yang hartanya melimpah, tetapi tidurnya sulit. Ada yang punya rumah besar, tetapi tidak betah pulang. Ada yang terkenal, tetapi kesepian. Ada yang terlihat sukses di luar, tetapi diam-diam kehilangan arah hidup. Ini bukan berarti kekayaan itu buruk. Uang tetap penting. Hidup tanpa uang juga bukan sesuatu yang romantis. Kebutuhan tetap harus dipenuhi. Tagihan tetap datang. Masa depan tetap perlu dipersiapkan. Tetapi filsafat uang mulai menjadi menarik ketika kita menyadari bahwa uang hanyalah alat, sementara manusia sering memperlakukannya seperti tujuan akhir kehidupan. Banyak orang mengira kekayaan akan otomatis membawa kepuasan. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Otak manusia punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Sesuatu yang dulu terasa mewah, lama-lama berubah menjadi biasa. Dulu makan di restoran mahal terasa istimewa, tetapi setelah terlalu sering dilakukan, rasa senangnya menurun. Dulu membeli ponsel baru terasa membahagiakan, tetapi beberapa minggu kemudian, kembali terasa normal. Inilah alasan kenapa banyak orang terus membeli sesuatu demi mengejar sensasi bahagia berikutnya. Mereka seperti haus yang tidak pernah selesai. Ada rasa senang sesaat, tetapi cepat hilang. Lalu muncul keinginan baru lagi. Fenomena ini membuat manusia sering terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Mereka bekerja lebih keras untuk membeli lebih banyak hal, tetapi setelah mendapatkannya, kepuasan itu cepat hilang. Akhirnya mereka harus mengejar target baru lagi. Lama-lama hidup terasa seperti mesin yang terus bergerak
tanpa pernah benar-benar menikmati perjalanan. Ironisnya, banyak orang bahkan tidak punya waktu menikmati hasil kerja keras mereka sendiri. Ketika muda, energi habis untuk mengejar uang. Ketika tua, uang habis untuk mengembalikan kesehatan dan ketenangan yang dulu hilang. Di sisi lain, masyarakat modern juga membuat rasa cukup semakin sulit dicapai. Dulu manusia membandingkan hidup hanya dengan lingkungan sekitar. Sekarang, lewat internet dan media sosial, manusia membandingkan hidup dengan jutaan orang sekaligus. Setiap hari kita melihat liburan orang lain, pencapaian orang lain, rumah orang lain, pasangan orang lain, kendaraan orang lain. Akibatnya, standar kebahagiaan terus naik tanpa sadar. Padahal apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kenyataan hidup seseorang. Banyak orang terlihat bahagia di internet, tetapi sebenarnya lelah menjalani hidup sendiri. Karena itulah mengejar kekayaan tanpa memahami diri sendiri sering berakhir melelahkan. Manusia bisa terus menambah penghasilan, tetapi tetap merasa miskin secara batin. Mereka merasa kurang terus, takut terus, cemas terus. Ada ketakutan besar bahwa tanpa uang yang cukup, hidup akan runtuh. Ketakutan ini membuat banyak orang kehilangan kemampuan menikmati hal-hal sederhana. Duduk santai terasa membuang waktu. Berkumpul dengan keluarga terasa mengganggu produktivitas. Istirahat terasa seperti kemunduran. Hidup berubah menjadi perlombaan ekonomi yang tidak pernah berhenti. Padahal kalau dipikirkan lebih dalam, rasa cukup bukanlah angka. Rasa cukup adalah kondisi batin. Dua orang bisa memiliki jumlah uang yang sama, tetapi tingkat ketenangannya berbeda jauh. Yang satu merasa hidupnya kurang terus, sementara yang lain bisa merasa bersyukur dan damai. Perbedaannya bukan pada nominal, tetapi pada cara memandang hidup. Ada orang yang selalu fokus pada apa yang belum dimiliki. Ada juga orang yang mampu menghargai apa yang sudah ada. Pola pikir seperti ini sangat menentukan kualitas hidup manusia. Filsafat kuno sebenarnya sudah lama membahas hal ini. Banyak pemikir mengatakan bahwa penderitaan manusia sering muncul bukan karena kekurangan, tetapi karena keinginan yang tidak terkendali. Semakin banyak keinginan, semakin mudah manusia kecewa. Ketika kebahagiaan terus digantungkan pada sesuatu di luar diri, maka hidup akan selalu terasa tidak lengkap. Hari ini ingin kaya, setelah kaya ingin terkenal. Setelah terkenal, ingin dihormati. Setelah dihormati, ingin lebih unggul dari yang lain. Tidak ada ujungnya. Yang menarik, banyak orang baru menyadari hal ini setelah mereka mendapatkan apa yang selama ini dikejar. Ada yang bertahun-tahun mengejar jabatan tinggi, lalu merasa hampa setelah mencapainya. Ada yang mati-matian membangun bisnis besar, tetapi kehilangan hubungan dengan keluarganya. Ada yang berhasil membeli semua yang dulu diimpikan, tetapi tetap merasa ada kekosongan di dalam dirinya. Dari sini, mulai terlihat bahwa manusia sebenarnya tidak hanya membutuhkan materi. Manusia juga butuh makna, hubungan, ketenangan, dan rasa terhubung dengan hidupnya sendiri. Masalah lain muncul ketika identitas manusia mulai terlalu melekat pada uang. Banyak orang tanpa sadar menilai diri berdasarkan penghasilan. Kalau penghasilan naik, mereka merasa lebih berharga. Kalau penghasilan turun, mereka merasa gagal. Padahal nilai manusia tidak pernah benar-benar bisa diukur dari angka di rekening. Ketika harga diri terlalu bergantung pada materi, hidup menjadi rapuh. Sedikit kegagalan finansial bisa menghancurkan mental seseorang. Sedikit penurunan status bisa membuat seseorang merasa tidak berarti. Itulah sebabnya banyak orang kaya tetap merasa takut. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar ketakutan kehilangan. Ketika seseorang tidak punya apa-apa, mungkin hidupnya sederhana. Tetapi ketika seseorang memiliki banyak aset, bisnis atau kekayaan besar, muncul kecemasan baru. Takut bangkrut, takut ditipu, takut tersaingi, takut kehilangan posisi.
Jadi kekayaan ternyata tidak otomatis menghilangkan rasa takut manusia. Kadang justru memperbesar bentuk ketakutannya. Ada satu hal menarik tentang manusia. Kita sering berpikir bahwa masalah akan selesai kalau kondisi luar berubah. Padahal banyak masalah sebenarnya berasal dari cara berpikir di dalam kepala sendiri. Orang yang tidak pernah belajar merasa cukup akan tetap merasa kurang bahkan ketika hidupnya sudah jauh lebih baik dibanding masa lalu. Sebaliknya, orang yang memahami arti cukup bisa tetap merasa damai meskipun hidupnya tidak mewah. Ini bukan soal pasrah atau malas berkembang. Ini soal kemampuan menjaga keseimbangan antara ambisi dan ketenangan batin. Karena pada akhirnya, uang hanyalah alat tukar. Nilainya menjadi berlebihan ketika manusia mulai menganggapnya sebagai sumber utama kebahagiaan. Kita bisa membeli rumah dengan uang, tetapi tidak bisa membeli rasa hangat di dalam rumah itu. Kita bisa membeli obat, tetapi tidak selalu bisa membeli kesehatan. Kita bisa membeli hiburan, tetapi tidak selalu bisa membeli ketenangan. Kita bisa membeli perhatian orang, tetapi tidak selalu bisa membeli cinta yang tulus. Semakin dewasa, banyak orang mulai sadar bahwa hidup ternyata bukan hanya soal mengumpulkan sebanyak mungkin harta. Ada orang yang hidup sederhana tetapi tidur nyenyak setiap malam. Ada yang penghasilannya biasa saja, tetapi hubungannya hangat dengan keluarga. Ada yang tidak terkenal tetapi merasa hidupnya berarti. Hal-hal seperti ini sering diremehkan karena tidak terlihat mewah. Padahal justru itulah bentuk kekayaan yang paling sulit dibeli. Manusia modern sering terlalu sibuk mengejar kehidupan ideal versi masyarakat, sampai lupa bertanya, apakah itu benar-benar yang mereka inginkan? Banyak orang membeli sesuatu bukan karena butuh, tetapi karena takut dianggap tertinggal. Banyak yang bekerja tanpa henti, bukan karena mencintai pekerjaannya, tetapi karena takut terlihat gagal. Akibatnya, hidup dijalani dengan tekanan terus-menerus. Mereka tidak lagi hidup berdasarkan kebutuhan hati, melainkan berdasarkan ekspektasi sosial. Yang lebih menyedihkan, banyak orang menunda kebahagiaan. Mereka berkata akan menikmati hidup nanti kalau sudah kaya, akan tenang nanti kalau target tercapai, akan bahagia nanti kalau semua impian selesai. Padahal target manusia terus berubah. Kalau kebahagiaan selalu ditunda ke masa depan, bisa jadi hidup habis sebelum sempat benar-benar dinikmati. Banyak orang tidak sadar bahwa salah satu alasan kenapa hidup terasa berat adalah karena mereka terus membawa rasa lapar yang tidak pernah selesai. Bukan lapar fisik, tetapi lapar pengakuan, lapar validasi, lapar merasa lebih unggul dibanding orang lain. Uang akhirnya berubah fungsi menjadi simbol kemenangan sosial. Ketika seseorang membeli sesuatu, seringkali yang dicari bukan bendanya, melainkan perasaan bahwa dirinya berhasil. Tidak heran kalau ada orang yang tetap merasa kosong meskipun sudah memiliki banyak hal. Karena yang dicari sebenarnya bukan barangnya, tetapi pengakuan emosional yang tidak pernah benar-benar selesai dipenuhi. Kalau diperhatikan lebih dalam, banyak keputusan finansial manusia sebenarnya bukan keputusan rasional. Banyak yang membeli karena emosi. Ada yang belanja ketika stres. Ada yang memaksakan gaya hidup karena gengsi. Ada yang rela berutang demi terlihat sukses. Semua itu menunjukkan bahwa uang sering berkaitan dengan kondisi psikologis manusia. Ketika hati tidak tenang, manusia cenderung mencari pelarian lewat konsumsi. Mereka berharap benda baru bisa memberi semangat baru. Dan memang kadang ada rasa senang sesaat, tetapi setelah itu muncul kekosongan lagi. Siklus itu terus berulang tanpa disadari. Inilah mengapa banyak orang kaya tetap tidak bahagia, karena kekosongan batin tidak selalu bisa diisi oleh materi. Ada orang yang masa kecilnya penuh kekurangan lalu tumbuh dengan obsesi besar terhadap uang. Mereka percaya kalau kaya nanti hidup akan aman. Setelah dewasa, mereka bekerja tanpa henti mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin. Tetapi rasa takut di dalam dirinya ternyata tetap ada.
Trauma lama tidak otomatis hilang hanya karena rekening bertambah besar. Ketakutan kehilangan, takut diremehkan, takut miskin lagi. Semua itu bisa tetap hidup di dalam pikiran seseorang. Kadang manusia juga lupa bahwa hidup punya batas waktu. Banyak orang menjalani hari seperti mesin produksi. Bangun pagi, bekerja, mengejar target, pulang lelah, lalu mengulang lagi. Bertahun-tahun berjalan begitu cepat, sampai akhirnya mereka sadar usia sudah bertambah, tubuh mulai lemah, hubungan dengan orang terdekat menjauh, dan banyak momen hidup terlewat begitu saja. Semua dilakukan demi mengejar rasa aman finansial yang ternyata tidak pernah benar-benar terasa cukup. Padahal rasa aman sejati tidak hanya datang dari uang. Rasa aman juga datang dari kemampuan menerima hidup apa adanya, dari kemampuan mengelola pikiran, dari hubungan yang sehat dengan orang lain, dari kemampuan menikmati hal sederhana tanpa terus merasa kurang. Orang yang hidupnya penuh syukur biasanya memiliki ketahanan mental lebih baik dibanding orang yang terus membandingkan dirinya dengan dunia luar. Masyarakat modern sering membuat manusia percaya bahwa kesuksesan harus terlihat. Kalau sukses, rumah harus besar, kendaraan harus mewah, penampilan harus mewah, liburan harus jauh. Semua harus dipamerkan agar dianggap berhasil. Akibatnya, banyak orang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk penilaian orang lain. Mereka lelah mempertahankan citra, mereka takut terlihat biasa-biasa saja. Padahal hidup sederhana bukan berarti gagal. Kadang justru kesederhanaan membuat hidup terasa lebih ringan. Ada orang yang penghasilannya tinggi tetapi pikirannya penuh tekanan. Ada juga orang yang hidup lebih sederhana tetapi batinnya tenang. Ini membuktikan bahwa kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh jumlah uang. Banyak orang terlalu fokus meningkatkan pendapatan, tetapi lupa meningkatkan kualitas pikirannya. Mereka belajar cara menghasilkan uang, tetapi tidak belajar cara merasa cukup. Mereka belajar investasi, tetapi tidak belajar mengendalikan keinginan. Akibatnya, sebanyak apapun yang didapat tetap terasa kurang. Salah satu jebakan terbesar manusia adalah keyakinan bahwa kebahagiaan berada sedikit lagi di depan. Sedikit lagi kaya, sedikit lagi sukses, sedikit lagi terkenal, sedikit lagi memiliki lebih banyak. Tetapi setelah sampai di titik itu, ternyata muncul target baru lagi. Hidup berubah seperti mengejar cakrawala. Semakin dikejar, semakin menjauh. Banyak orang akhirnya hidup dalam mode menunggu bahagia. Padahal hidup sebenarnya sedang berjalan saat ini juga. Ironisnya, beberapa momen paling membahagiakan dalam hidup manusia justru sering tidak berkaitan dengan uang besar. Tertawa bersama keluarga, ngobrol santai dengan teman, makan sederhana dalam suasana hangat, tidur nyenyak tanpa beban, merasa dicintai dengan tulus, semua itu tidak selalu membutuhkan kekayaan luar biasa. Tetapi karena manusia terlalu fokus mengejar sesuatu yang besar, mereka sering melewatkan kebahagiaan kecil yang sebenarnya sangat berharga. Filsafat uang bukan mengajarkan bahwa uang tidak penting. Itu pemahaman yang keliru. Uang tetap penting karena hidup di dunia nyata membutuhkan biaya. Namun yang perlu dipahami adalah posisi uang dalam kehidupan. Ketika uang ditempatkan sebagai alat, hidup masih bisa seimbang. Tetapi ketika uang dijadikan pusat identitas dan sumber utama harga diri, hidup mulai menghilangkan arah. Manusia menjadi mudah cemas, mudah iri, mudah takut kalah. Ada alasan kenapa banyak orang kaya raya tetap terus bekerja keras meskipun hartanya sudah cukup untuk beberapa generasi. Kadang bukan karena kebutuhan, tetapi karena mereka sudah kehilangan kemampuan berhenti. Sistem hidup mereka terus bergerak mengejar lebih banyak lagi. Ada kepuasan psikologis ketika merasa menang, merasa unggul, merasa lebih besar dari yang lain. Namun permainan seperti ini tidak punya garis akhir. Selalu ada orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih terkenal. Karena itu, membandingkan hidup adalah salah satu penyebab terbesar rasa tidak cukup. Ketika manusia terus melihat ke atas, mereka lupa melihat apa yang sudah dimiliki. Mereka lupa bahwa dulu banyak hal yang sekarang dianggap biasa sebenarnya pernah menjadi impian besar.
Dulu mungkin ingin punya pekerjaan tetap, setelah punya ingin jabatan lebih tinggi. Dulu ingin punya kendaraan, setelah punya ingin kendaraan lebih mahal. Keinginan manusia terus berkembang, dan kalau tidak dikendalikan, hidup akan dipenuhi rasa kurang terus-menerus. Ada satu pertanyaan sederhana yang jarang dipikirkan banyak orang. Sebenarnya, berapa banyak yang benar-benar dibutuhkan untuk hidup bahagia? Sebagian besar manusia tidak pernah berhenti untuk memikirkan pertanyaan ini. Mereka hanya terus mengikuti arus sosial. Ketika lingkungan mengejar sesuatu, mereka ikut mengejar. Ketika dunia menganggap sesuatu penting, mereka ikut menganggap penting. Padahal belum tentu semua itu benar-benar dibutuhkan untuk hidup yang bermakna. Banyak orang terlalu sibuk membangun kehidupan yang terlihat hebat dari luar, sampai lupa membangun kehidupan yang nyaman dijalani dari dalam. Mereka ingin terlihat sukses di mata orang lain, tetapi diam-diam tidak menikmati hidupnya sendiri. Mereka punya banyak pencapaian, tetapi tidak punya kedamaian. Mereka punya kesibukan, tetapi kehilangan arah. Ini sebabnya ada orang yang terlihat sangat berhasil, tetapi diam-diam merasa hampa setiap malam. Ketika manusia terlalu mengejar uang, waktu menjadi korban pertama. Mereka tidak punya waktu untuk keluarga, tidak punya waktu menjaga kesehatan, tidak punya waktu menikmati hidup. Semua energi habis demi produktivitas. Padahal waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali. Uang yang hilang mungkin bisa dicari lagi, tetapi waktu yang lewat tidak akan pernah kembali. Ada ironi besar dalam kehidupan modern. Banyak orang bekerja keras demi masa depan yang lebih nyaman, tetapi mereka menghancurkan kondisi dirinya hari ini dalam prosesnya. Mereka stres terus-menerus, tidur berantakan, pikiran penuh tekanan, hubungan sosial rusak, lalu berharap semua pengorbanan itu akan terbayar nanti. Kadang memang berhasil secara materi, tetapi ada bagian dalam diri yang sudah terlalu lelah untuk menikmati hasilnya. Manusia sering lupa bahwa tubuh dan pikiran punya batas. Tidak semua hal harus dikejar, tidak semua peluang harus diambil, tidak semua ambisi harus diwujudkan dengan mengorbankan ketenangan hidup. Ada titik di mana manusia perlu bertanya, apakah semua ini benar-benar membuat hidup lebih baik atau hanya membuat hidup terlihat lebih hebat di mata orang lain? Filsafat hidup sederhana sering disalahpahami sebagai anti kekayaan. Padahal inti sebenarnya bukan menolak uang, melainkan tidak diperbudak oleh uang. Manusia tetap boleh sukses, tetap boleh kaya, tetap boleh punya ambisi besar. Tetapi semua itu seharusnya menjadi alat untuk mendukung kehidupan, bukan malah mengambil alih kehidupan itu sendiri. Ada orang yang punya sedikit tetapi merasa cukup. Ada juga yang punya sangat banyak tetapi hidup dalam ketakutan terus-menerus. Dari sini terlihat bahwa rasa cukup tidak muncul dari jumlah kepemilikan, melainkan dari cara manusia memandang hidupnya. Ketika seseorang terus mengukur hidup berdasarkan apa yang belum dimiliki, maka ia akan selalu merasa miskin. Tetapi ketika seseorang mulai menghargai apa yang sudah ada, hidup terasa jauh lebih ringan. Kita hidup di zaman di mana manusia semakin mudah membeli sesuatu, tetapi semakin sulit merasa puas. Segala sesuatu tersedia cepat, keinginan dipenuhi instan, namun justru karena semuanya terlalu cepat, manusia kehilangan kemampuan menikmati proses. Mereka selalu ingin hal baru, selalu ingin sensasi baru. Akibatnya, hati menjadi gelisah terus-menerus. Banyak orang berpikir bahwa kebebasan berarti punya banyak uang. Sebagian memang benar, tetapi ada bentuk kebebasan lain yang lebih dalam, yaitu kebebasan dari rasa iri, kebebasan dari obsesi sosial, kebebasan dari kebutuhan untuk selalu terlihat lebih baik dibanding orang lain. Orang yang tidak terikat oleh gengsi biasanya hidup lebih tenang.
Mereka tidak terlalu sibuk membuktikan diri. Mereka bisa menikmati hidup apa adanya. Kadang manusia terlalu keras pada dirinya sendiri karena standar kesuksesan yang tidak realistis. Mereka merasa tertinggal hanya karena melihat pencapaian orang lain di internet. Padahal setiap hidup punya jalan berbeda. Tidak semua orang harus menjadi miliarder untuk hidup bermakna. Tidak semua orang harus terkenal untuk merasa berharga. Banyak kehidupan sederhana yang sebenarnya sangat indah. Hanya saja dunia modern terlalu sibuk memuja sesuatu yang besar dan mencolok. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah seberapa banyak uang yang berhasil dikumpulkan, tetapi apakah hidup benar-benar dijalani dengan tenang. Karena ketika usia terus bertambah, manusia mulai sadar bahwa yang paling berharga bukan sekadar angka di rekening, melainkan kualitas hari-hari yang dijalani. Hubungan yang tulus, pikiran yang damai, tubuh yang sehat, tidur yang nyenyak, dan kemampuan menikmati hidup tanpa terus merasa kurang.